Hai semuanya, selamat pagi. Hari ini kelompok berapa? Berapa Terakhir, ya? terakhir. Ya, RP kelompok 15. terakhir RP15 bakal mempresentasikan tentang communication theory dari bukunya David Holmes. Di sini ada saya sendiri, Raditya Fajar, Khalil Gibran, Radli, dan Afta. Ini materi yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama ada era media kedua, teori media siaran, teori cyber society, keterkaitan antara siaran dan jaringan komunikasi, interaksi versus integrasi, dan yang terakhir telekomunikasi. Sebelum kita mulai, ada kata-kata dari Rowan Atkinson. In the modern media age, we rarely surprised by what we see, whether it is on television, or film, or in theater. Everything is so advertised, so trailed, that most entertainment is merely what you thought it was going to be like. Langsung kita mulai ke materi yang pertama, era media kedua. Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan yang meluas tentang cyberspace atau dunia maya telah membawa perhatian baru pada gagasan bahwa penelitian media harus lebih sedikit berfokus pada pesan dan lebih banyak pada teknologi komunikasi sebagai jenis lingkungan sosial. Kita lanjut, komunikasi dalam cyberculture. Pengaturan perkotaan yang dikonstitusikan secara teknologi yang digambarkan oleh Squawk dan White semakin khas dan konteks kehidupan sehari-hari memimpin dalam proses komunikasi modern. Komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa, juga tidak terjadi dalam konteks yang homogen atau hanya dengan fitur-fitur bahasa alamiah, tetapi dalam acara arsitektural, urban, teknis, dan sosial. Bahkan, membuat beberapa komentator berpendapat bahwa konsentrasi privatisasi dari begitu banyak konteks dunia, baik itu elektronik, arsitektural, atau mobil, adalah apa yang benar-benar berjumlah cyberspace. Perspektif linguistik yang berlebihan pada media. Di bawah pengaruh kajian budaya, tradisi Eropa dalam kajian media sejak tahun 1970-an, biasanya mereka hanya fokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang isi dan representasi daripada bentuk atau medium. Mengapa? Hal ini mungkin merupakan reaksi terhadap keasikan model atau yang disebut proses yang dikembangkan di Amerika Serikat dengan efek media dan epistemologi perilaku. Menganalisis isi media, pengguna perspektif tentang bahasa dimulai dengan konseptualisasi ideologi Marxis. Diikuti oleh pengaruh semiotika, dekonstruksi, dan kritik baru. Pengaruh semiotika, dekonstruksi, dan kritik baru dipahami sebagai masalah mempelajari makna teks dan wacana dan cara media massa mempengaruhi nilai-nilai, budaya, dan kesadaran individu. Selanjutnya ada zaman media pertama dan kedua. Komitmen terhadap gagasan era media kedua adalah salah satu yang telah mendapatkan tempat pada pertengahan tahun 1990-an dengan serangkaian teks dari para utopis. Yang lain pesimis mengenai kebangkitan budaya internet dan kemediaan dan kematian bersamaan dari siaran atau budaya media. Tetapi gagasan tentang era media kedua telah mendapatkan tempat selama 1980-an dalam bentuk embrio dalam gagasan rubrik
masyarakat informasi yang entah bagaimana berbeda dari sekedar masyarakat media. Broadcast medium and network medium. Problem with the historical typology. Keyakinan bahwa kita akan hidup dalam masyarakat pasca siaran yang dibayangkan dalam klaim bahwa internet akan melampaui media penyiaran adalah salah satu yang telah dibuat oleh para jurnalis dan ahli teori. Teknologi cetak, teknologi siaran, atau interaksi terkomputerisasi adalah pusat untuk membuat perbedaan antara zaman media pertama dan zaman media kedua. Perbedaan ini bersifat relatif, bukan absolut. Seperti yang akan kita lihat, karena faktanya bahwa signifikansi interaksi yang dijanjikan oleh era media kedua didefinisikan hampir secara eksklusif terhadap kekakuan dan unilinearitas siaran. Namun demikian, tidak boleh membuang perbedaan antara broadcast dan interaktivitas. Dan interaktivitas sama sekali ini adalah perbedaan yang sangat diperlukan untuk analisis bentuk mode integrasi komunikatif. Dari sudut pandang bentuk-bentuk yang diperluas secara teknologi itu sendiri, kita juga dapat berbicara tentang kehadiran bersama dari berbagai jenis formasi media. Selanjutnya, interaksi versus integrasi. Media komunikasi adalah metafora sosial yang luas, yang tidak hanya mentransmisikan informasi, tetapi juga menentukan apa itu pengetahuan, yang tidak hanya mengorientasikan kita pada dunia, tetapi juga memberitahu dunia seperti apa yang ada. Perbedaan antara aktivitas dan kepasifan, serta antara komunikasi yang dimediasi dan yang tidak dimediasi jatuh dengan baik dalam paradigma interaksi. Berdasarkan pada analogi, tatap muka atau transmisi untuk komunikasi. Dalam masyarakat kesukuan, misalnya hubungan tatap muka dan pentingnya tubuh dalam ritual komunikasi menyelimuti keseluruhan sosial. Sebaliknya, kita mungkin juga memuja teknologi komunikasi. Tentu saja, di era 2022 ini, semua orang menggunakan alat komunikasi seperti untuk pesan Gojek, pesan GoFood, pesan banyak hal lah. Dan ada juga kan komunikasi bisa buat ya chattingan antar orang, teleponan, chattingan, memberi kabar, saling memberi pesan, memberi. Di sini terus juga kita kesegeraan interaktif yang ditolak untuk jenis komunitas abstrak. Ini tidak berarti bahwa kita menghindari hubungan tatap muka. Dengan adanya teknologi komunikasi bukan berarti kita menghindari yang namanya hubungan tatap muka.
seperti kita jadi tiba-tiba nggak mau ketemu orang, kita jadi introvert di rumah, cuman mau ngobrol sama orang dari teknologi komunikasi, bukan seperti itu. Hal ini disebut oleh para ilmuwan sebagai kecanduan interaksi yang dimediasi secara teknologis. Berarti kita yang artinya menurut para ilmuwan, para ahli, kita melakukan hubungan tatap muka melalui media dominan atau pertukaran sosial. Lanjut, memahami dinamika sentral komunikasi jaringan. Tesis era media kedua menjadi ortodoksi tanpa memahami sifat penyiaran sebagai media. Sebenarnya, seperti yang akan kita lihat, kedua bentuk komunikatif itu dapat dikatakan dalam periode kontemporer saling konstitutif. Siaran dan jaringan sebagai arsitektur komunikatif yang berada juga memerlukan membuat beberapa perbedaan mendasar tentang jenis komunikasi yang internal mereka. Perbedaan antara komunikasi transmisi versus ritual adalah perbedaan yang memberikan cara berguna untuk mengklasifikasikan berbagai jenis perspektif tentang media penyiaran yang muncul pada abad ke-20. Proses komunikatif yang berbeda secara kualitatif. Literatur kritis tentang pandangan transmisi masyarakat telah dipimpin dalam beberapa dekade terakhir oleh sejumlah ahli teori Prancis. Media sebagai bentuk perluasan dari sosial kebangkitan media massa, perubahan besar-besaran dilakukan oleh revolusi industri secara tidak merata mengubah negara berkembang telah mewakili persyaratan penting bagi pembentukan populasi yang dalam kondisi padatan, sementara sekaligus dihubungkan oleh kerangka negara bangsa. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radli Wilangga Prayitno. Kita akan membahas kerangka massa atau permulaan yang paling menonjol dari tahun 1930-an dan seterusnya, yang juga merupakan masa ketika media pertama kali dipetakan sebagai bidang studi dalam arti formal ataupun akademis. Pengaruh bahwa media yang entah bagaimana dianggap berada di luar pembentukan identitas seseorang datang untuk mempengaruhi identitas dan budaya itu secara umum. Pandangan masyarakat massa jika dipikirkan dalam kaitannya dengan media merupakan respon yang sepenuhnya tepat terhadap dinamika embrionik media yang merupakan integrasi. Seperti yang disarankan John Hartley, sulit untuk mencakup keragaman apa yang membentuk cetakan sinema, radio, dan televisi dalam satu definisi. Kebangkitan teori masyarakat massa di tahun 1950-an adalah salah satu, dengan elit dikurangi darinya, di mana massa telah didefinisikan ulang sebagai wadah peleburan evolusi demokrasi. Next. Cyberspace atau dunia maya. Sepanjang Oktober 1999, konser diadakan di London, New York, dan Jenewa untuk meluncurkan Net8, internet yang setara dengan gerakan Live8 pada pertengahan 1980-an. Cyberspace ataupun dunia maya dan realitas virtual. Sementara istilah cyberspace pertama kali muncul dalam tulisan fiksi kenabian William Gibson, paling sering digunakan saat ini secara bergantian dengan internet. Beberapa pemikir telah menunjukkan bahwa itu dapat diterapkan dalam arti yang lebih luas untuk memasukkan berbagai lingkungan yang dibentuk secara teknis, di mana individu mengalami lokasi yang tidak dapat direduksi menjadi ruang fisik. Misalnya, perangkat pendengar musik pribadi dengan headphone yang pertama kali dipopulerkan oleh Sony Corporation dengan Walkman.
Memenuhi syarat sebagai media penutup pengalaman, Meyerowitz mencatat, ada perbedaan besar antara mendengarkan kaset saat mengemudi di mobil dan mendengarkan stasiun radio, di mana kaset itu memotong Anda dari dunia luar, sementara radio mengikat Anda ke dalamnya. Next. Selanjutnya, dunia maya dan juga internet. Fakta bahwa dunia maya begitu sangat sering digabungkan dengan hal yang bernama internet mengingkari fakta bahwa sudah lama ada jaringan lain sebelum internet yang memenuhi syarat sebagai domain matrix atau dunia maya. Next. Bagaimanapun, dunia maya ini membawa kemungkinan asosiasi yang baru. Bentuk yang mereka ambil dikondisikan oleh berbagai banyak macam submedia yang tersedia melalui internet. Terlalu sering, komunitas virtual hanya terikat pada beberapa kekuatan umum yang dikaitkan dengan internet. Next. Selanjutnya ada daya tarik komunikasi internet. Internet memberikan informasi dan penggunanya bebas adalah salah satu yang kuat di tahun-tahun awal dan dilihat oleh banyak penulis sebagai dasar dari sebuah perbatasan yang baru. Gambar perbatasan menjadi metafora yang berkuasa dari apa yang disebut David Silver, budaya dunia maya populer, yang mengacu pada periode pendidikan kewarganegaraan penduduk ke dalam atraksi internet. Tetapi, bentuk komunikasi internet horizontal atau asentris menawarkan daya tarik yang melebihi arsitektur jaringan lain seperti bandwidth, kapasitas untuk menyampaikan kompleksitas. Kapasitas ini juga memungkinkan kemungkinan timbal balik yang canggih dengan cara yang menggantikan mode timbal balik dalam tatap muka diperpanjang secara institusional dan hubungan yang diperluas secara elektronik. Next. The Computer Mediated Community. Dalam perspektif ini, komputer adalah alat sebanyak jendela ke dunia maya. Apa yang dimediasi dalam perspektif ini adalah interaksi tatap muka. Apakah ini antara dua orang atau banyak, seperti dalam obrolan kelompok? Cara berkomunikasi melalui komputer didasarkan pada proses informasi yang didapatkan dan ditemukan di dalam sejumlah besar interaksi yang dimediasi oleh komputer. Model komunikasi diadik tidak terlalu membantu dalam menjelaskan apa yang terjadi ketika beberapa pusat produksi budaya mengirim pesan ke massa yang tidak dapat ditentukan. Kepekaan tentang informasi seperti itu telah masuk ke dalam konsep populer sehari-hari. Nomenklatur high fidelity dibangun pada model ini. Entah bagaimana penampilan original dari sebuah karya musik dapat direproduksi dengan tepat pada sistem musik elektronik di ruang tamu seseorang. Next. Perspektif konvergensi. Paradigma konvergensi dapat bertumbuh pada perbedaan arsitektural antara siaran dan jaringan, tetapi terkadang juga pada perbedaan historis. Seperti dalam kasus Van Dyck, perspektif konversi berkisar dari melihat konvergensi industri hingga konvergensi menengah, hingga konvergensi teknologi media individu. Konvergensi teknologi adalah titik awal yang biasa untuk perspektif ini dan dapat terjadi pada tingkat infrastruktur atau transportasi. Layanan seperti cuaca di telepon, hiburan di internet,
tetapi juga jenis data dan cara suara. Teks, data, dan gambar dapat digabungkan. Semuanya termasuk di bawah payung konvergensi. Yang mendasari konvergensi tersebut adalah berbagai bentuk integrasi telekomunikasi, komunikasi data, dan komunikasi massa. Ada juga konvergensi fungsional yang terjadi pada produk media individual, seperti ponsel yang menyatu dengan kamera digital. Next. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aftam Wahidul Absyar. Baik, terima kasih sahabat Radli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urban virtual perspective. Untuk membatasi pembahasan konvergensi ke teknologi dan industri, dapat mengabaikan cara-cara di mana konvergensi yang sangat mendalam terjadi antara ruang elektronik dan fisik. Dibandingkan dengan penelitian tentang konvergensi media, ada lebih banyak literatur yang membahas konvergensi antara teknologi dan kehidupan perkotaan, urbanisasi, tetapi juga suburbanisasi, ditingkatkan oleh peningkatan teknologi transportasi dan komunikasi, yang secara tradisional memungkinkan pemeliharaan asosiasi geografi. Next. Kembalinya McLuhan. Setelah membahas literatur baru-baru ini tentang dinamika perkotaan dan teknis masyarakat cyber, penting untuk kembali ke karya Marshall McLuhan sebagai contoh kasus seorang pemikir yang memberikan penjelasan awal tentang budaya media jaringan. Selain itu, McLuhan tidak mengandaikan proses yang melingkupi perkembangan revolusi-revolusi ini. Bagi McLuhan, informasi bukan visi menjadi dasar era listrik. Dalam sebuah bagian yang sangat mirip dengan klaim Jan Francois Lyotard dalam The Postmodern Condition. Dia berpendapat bahwa era cybernation adalah era di mana bentuk-bentuk perluasan teknologi sebelumnya tidak akan diizinkan untuk ada, kecuali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sistem informasi, sebuah kartun adalah definisi rendah hanya karena sangat sedikit informasi visual yang disediakan. Telepon adalah media yang keren, atau salah satu definisi rendah karena telinga diberi sedikit informasi. Next, cyberspace sebagai ruang publik baru. Salah satu implikasi paling menonjol dari retribalisasi yang diklaim sebagai konsekuensi dari era media kedua adalah cara di mana hal itu dikatakan. Untuk memungkinkan pembaruan ruang publik, selama tahun 1970-an, sejumlah pemikir menggembor-gemborkan penurunan individu publik dan ruang publik. Jika benar bahwa yang seperti dikatakan Harley, media elektronik telah melampaui dan menggantikan ruang publik, maka banyak tekanan ditempatkan pada pemahaman ruang publik, seperti apa yang didasarkan media elektronik. Ruang spekuler media, di mana semua peserta dapat berhubungan dengan produsen pesan dan kesan yang dihasilkan, adalah salah satu yang sampai titik tertentu, sesuai dengan gagasan Jurgen Habermas tentang ruang publik universal yang homogen. Lanjut. Privasi umum. Apa yang dilakukan oleh kedua model politik bersatu dan parsial yang dibahas di atas adalah beberapa gagasan tentang pemisahan publik dari private yang didasarkan pada perbedaan Yunani antara polis dan oikos. Perbedaan publik atau swasta adalah perbedaan yang kompleks yang dalam kapitalisme modern sering dikacaukan dengan perluasan kontrol pribadi ke dalam ruang publik sebagai tempat pasar. Lanjut. Masalah dengan tesis dunia maya publik.
Keberhasilan setiap argumen yang mengklaim peran khusus internet dalam pembentukan ruang publik baru bergantung pada kemampuannya untuk membangun kesatuan praktis atau imajiner, di mana semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk pengamatan dan komunikasi. Internet menyediakan lingkungan umum untuk sejumlah mode interaksi yang berbeda yang dapat bervariasi sesuai dengan waktu nyata atau waktu tersimpan. Dialog simetris versus asimetris, pengiriman dan penerimaan siaran, serta pengiriman dan pengambilan informasi. Demokrasi dan interaksi. Mengistimewakan media siaran atau media interaktif seperti CNC sebagai domain yang dapat memberikan ruang publik universal penuh dengan masalah metodologis. Perspektif pada zaman media, zaman video, zaman internet atau zaman media kedua terlalu sederhana dan dibaca terlalu determinis secara teknologi sejauh mereka mengabaikan submedia dan subkultur yang bersifat internal pada perangkat media elektronik, baik yang bersifat broadcast maupun interaktif. Next. Keterkaitan antara komunikasi jaringan dan penyiaran. Usia media pertama dan kedua sebagai saling konstitutif. Perbedaan historis antara zaman media pertama dan kedua adalah fondasi utama yang menjadi dasar klaim utopis tentang new media telah dibuat. Perbedaan ini mendasari tesis era media kedua itu sendiri dan sebagian besar literatur budaya cyber yang sekarang mendefinisikan dirinya bertentangan dengan atau telah berhasil dalam uji media. Next. Perkembangan new media yang menyediakan interaktivitas seperti itu dalam arti tertentu terlihat didorong oleh kebutuhan ini. Pendukung era media kedua menyarankan bahwa media interaktif baru mampu mengatasi asimetri siaran yang terprogram dan memungkinkan semua orang menjadi penyiar dan anggota audiens secara bersamaan. Terlebih lagi secara kultural, zaman mengendalikan masyarakat. Siaran dikatakan cepat menghilang. Pemirsa tidak mentolerir penundukan seperti itu ketika mereka bisa menjadi produser. Menurut teori, mereka akan dengan cepat meninggalkan siaran sebagai sumber informasi dan hiburan. Interaktivitas siaran dan jaringan sebagai bentuk solidaritas komunikatif dasar historis untuk membuat perbedaan antara siaran dan interaktivitas lemah. Dasar sosiologis untuk membuat perbedaan ini kuat. Pengamatan berulang yang dilakukan oleh ahli teori zaman media kedua bahwa menggunakan teknologi interaktif adalah cara untuk mengatasi siaran. Menurut saya adalah hal yang penting. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat media, integrasi horizontal dari integrasi dua arah langsung memberikan aspek integrasi sosial dan rasa memiliki yang tidak dapat diberikan oleh jenis integrasi vertikal dari media penyiaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, sahabat Khalil Gibran. Iya, komunikasi dan urbanisasi. Baik siaran maupun bentuk interaksi dari struktur komunikasi dan disusun oleh satu operasi umum pembagian massa menjadi unit-unit yang teratomonasi. Dalam hal ini, sejumlah media pertama adalah yang paling penting. Adorno dan Herkheimer, bagi mereka, industri budaya merusak jaringan horizontal asosiasi yang pembentukan diri perkotaan, penyaluran populasi ke dalam unit-unit individu yang sekali terisolasi harus terhubung kembali melalui sarana vertikal apa yang ditawarkan kepada masyarakat melalui media massa. Next.
komunikasi dan privatisasi seluler. Pesan komunikasi dalam budaya perkotaan tidak dapat hanya direduksi menjadi pergandaan unit-unit perkotaan, tetapi berkaitan dengan cara media komunikasi yang memungkinkannya memobilitas yang lebih besar dari dalam unit-unit ini. Kecenderungan ini ditekankan oleh difusi media baru, seperti yang dipertahankan oleh tesis visual urban futurist. Bukan hanya media zaman kedua, dalam konteks budaya perkotaan, hasil aktif dari proses semacam itu memuncak dalam gelombang komunikasi dan perjalanan pribadi. Next slide. Ekstensi teknologi. Setiap bentuk interaksi yang melebihi kehadiran timbal balik yang diwujudkan memerlukan perluasan satu atau lebih fakultas komunikasi. Sejumlah pemikiran yang diperiksa dalam bab sebelumnya melihat media dalam hal perkembangan yang berlebihan dari satu atau lebih aspek budaya sensorial. Gambar, budaya, lisan, demikian rupa, sehingga dalam kasus McLuhan diusulkan bahwa sebuah seluruh zaman dapat didasarkan pada itu. Internet itu sendiri merupakan jaringan penyimpan serta lingkungan yang interaktif. Proses pencarian yang kuat mampu mengambil informasi yang disimpan dan disusun di bank data. Next slide. Keterkaitan ekonomi. Kontinuitas keempat antara arsitektur siaran dan jaringan adalah cara logika ekonomi mereka mengandaikan satu sama lain. Secara ekonomi, media jaringan disertai dengan banyak bentuk komodifikasi yang seperti akan kita lihat merupakan pembalikan parasit dari jenis komodifikasi yang mencirikan siaran. Bentuk komodifikasi yang khas pada era media pertama terjalin dengan dimensi periklanan yang terus berkembang, seperti yang ditunjukkan SIMDE, televisi dan segala jenis media penyiaran tidak banyak menjual produk tetapi menjual rentang konsentrasi audiens ke pengiklan. Next slide. Komunikasi jaringan dan siaran. Memahami komunikasi jaringan dalam konteks komunikasi siaran. Seperti yang telah dikemukakan, perbedaan antara usia media pertama dan kedua berguna sejauh hal itu menunjukkan bahwa siaran dan interaktivitas membawa bentuk ikatan sosial yang berbeda secara ontologis. Perbedaan yang sampai batas tertentu diklarifikasi oleh perbedaan zaman. Kadang-kadang para ahli teori pasca siaran melihat sekilas fakta bahwa perbedaan itu tidak perlu bersifat historis. Memahami komunikasi siaran dalam konteks komunikasi jaringan. Sejauh ini, kontribusi terbesar dari tesis era media kedua adalah bahwa ia bertindak sebagai lensa yang kuat bagi analis media untuk memahami sesuatu tentang siaran yang sampai sekarang sulit untuk dilihat karakternya sebagai media. Next slide. Interaksi versus integrasi. Beberapa fungsi komunikasi tidak memerlukan interaksi dalam arti transportasi, tetapi sangat penting untuk mempertahankan satu atau lain tingkat interaksi sosial tanpa interaksi. Perbedaan sosiologis yang krusial antara hubungan dan integrasi. Dalam titik ini digambarkan menggunakan
menerangkan bahwa pada rakyat media dan liputan terdapat taraf integrasi pada mana hubungan NIR selalu mengandaikan keterlibatan timbal balik aktor sosial, seperti hubungan menggunakan teknologi komunikasi itu sendiri atau hubungan menggunakan media. Next slide. Umumnya pada pandangan ritualistik adalah bahwa mereka menyarankan bahwa media digunakan sebagai bentuk integrasi sosial daripada untuk tujuan interaksi sosial. Media apapun, baik dipahami sebagai lingkungan teknologi atau bentuk hubungan sosial, dapat meningkatkan rasa memiliki keamanan komunitas tanpa memerlukan individu yang berinteraksi langsung di dalamnya. Membiarkan TV menyala di latar belakang bahwa saat Anda tidak menontonnya. Membiarkan TV atau mengunduh email di tempat kerja sebelum bertemu langsung merupakan bentuk interaksi. Lanjut. Komunikasi dan diseminasi. Kritik ini dituangkan menggunakan baik pada sebuah artikel krusial yang resmi pemikiran Derrida mengenai topik komunikasi, signature event konteks. Selanjutnya, SIC Derrida 1986. Dalam artikel ini, analisis berkelanjutan dikembangkan. Secara khusus, Derrida menjawab pertanyaan mengenai konteks komunikasi. Dia mengusul buat memperlihatkan bahwa NIR terdapat konteks yang sepenuhnya, yang akan memiliki kedua konsekuensi. Satu, tanpa ketidakcukupan teoretis dari konsep konteks biasa, linguistik atau non-linguistik. Yang kedua, rendering yang diperlukan untuk generalisasi tertentu dan perpindahan tertentu dari konsep tertulis yang tidak bisa lagi termasuk dalam kategori komunikasi dipahami dalam. Jenis interaksi. Seperti yang telah dikemukakan, kerangka metafora dari logocentrimen adalah kerangka yang mengutamakan interaksi sebagai peristiwa. Karena itu, bentuk komunikasi konsentrik dan auto-efektif lebih diistimewakan daripada yang lain. Interaksi fonosentrik menunjukkan sejumlah fitur yang secara berbeda diberikan kelanjutan oleh media yang berbeda. Ini adalah kualitas menjadi hidup dan kehadiran timbal balik antara dua atau lebih interaksi, yang masing-masing memiliki kesempatan untuk berbicara. Apa yang diberikan oleh kualitas ini yang dapat hilang dalam komunikasi yang diperluas adalah berbagai informasi kontekstual yang kaya, terlepas dari apa yang diketahui dari setiap interaksi dalam pengetahuan itu seperti itu. Fakta kehadiran mereka, bahasa tubuh, gerakan tubuh, dan ekspresi simbolik mereka, cara mereka mengenali orang lain yang berinteraksi dapat dengan pandangan dan ekspresi membawa serta lingkungan makna yang siap pakai. Next slide. Selanjutnya ada telekomunikasi. Betapa komunikasi yang kurang berteori saat ini sejak abad ke-19 ketika Ferdinand Tonies merumuskan apa yang telah menjadi pemahaman masyarakat yang paling banyak direferensikan dalam karyanya Komunitas dan Asosiasi tahun 1995. Sedikit
analisis formal masyarakat telah dilakukan. Namun perhatian tertentu terhadap komunitas terus-menerus bertahan di seluruh wacana modernitas sebagai istilah referensi utama dan sebagai narasi yang melegitimasi ilmu-ilmu kemanusiaan dan wacana sipil. Next slide. Teori komunikasi klasik. Sampai saat ini penggunaan istilah komunitas secara konvensional dalam ilmu pengetahuan manusia cenderung menjadikan sebagai formalisasi atau penyimpangan dari apa yang digambarkan Mille Durkheim sebagai kolektif hati nurani yang dia definisikan sebagai serangkaian kepercayaan dan sentimen yang umum bagi rata-rata anggota masyarakat tunggal yang membentuk sistem tertentu yang memiliki kehidupan sendiri. Dikutip dari Lukas 19:73 nomor 4. Hidupnya sendiri ini adalah memberikan status sebagai fakta sosial yang memiliki efektivitas dan peran untuk memainkan dalam integrasi sosial. Kolektif hati nurani biasanya didasarkan pada nilai-nilai inti terorganisir seperti yang ditunjukkan oleh agama. Dalam kasus seperti ini, sebelum kelompok sosial atau bahkan seluruh bentuk masyarakat dapat diselimuti oleh sistem kepercayaan yang memiliki mekanisme perorganisasian asosiasi yang menyeluruh. Next slide. Globalisasi dan konteks sosial. Bagi Ross, masyarakat dan komunitas dipandang sebagai konstruksi diskursif yang telah mengubah peran. Pembentukan gagasan ekonomi nasional merupakan syarat kunci untuk pemisah dari domain sosial yang berbentuk. Sedangkan untuk Ross, sosial pernah bertindak sebagai agen diskursif untuk integrasi orang atas dasar perlindungan sosial, keadilan sosial, hak sosial, dan solidaritas sosial. Untuk Touraine kemerosotan komunitas nasional berasal dari dekomposisi masyarakat melalui tubuhnya otonomi bidang ekonomi dan kontrol institusional yang ada secara umum di tingkat nasional. Touraine mengakui bertentangan dengan para globalis ekstrim bahwa peristiwa yang dikatakan telah menghasilkan globalisasi, peningkatan perdagangan internasional, intensifikasi arus keuangan yang lebih cepat, munculnya negara-negara industri baru, lahirnya masyarakat informatif, akhir Perang Dingin, dan jatuhnya Imperium Soviet. Tidak terkait secara sistematik, melainkan merupakan fenomena sebagian besar independen satu sama lain dan sifatnya berbeda. Next slide. Muncullah komunitas praktik global. Perspektif governmentality yang mengusulkan bahwa strategi diskursif menjadi semakin penting untuk memelihara bentuk-bentuk masyarakat, negara, dan bangsa. Mengidentifikasi globalisasi sebagai dasar perpecahan antara sistem atau aktor. Globalisasi terlihat mengikis lembaga-lembaga tinggi menengah integrasi sosial yang pernah disediakan oleh masyarakat
gratis. Next slide. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok yang membahas RPS 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.